Bagaimana mengenalkan satu kata kepada anak? Pertanyaan ini dari ibu dengan inisial DK, seorang profesional dari Surabaya. Kalau kita ingin mengenalkan satu kata pada anak dengan difabel pendengaran yang orang tuanya memilih pendekatan komunikasi mendengar dan berbicara untuk anak tersebut, berikut langkah-langkahnya. Pertama, pastikan anak menggunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan, yaitu alat bantu dengar untuk tingkat difabel pendengaran di bawah 70 desibel dan implan rumah siput untuk tingkat difabel pendengaran 70 desibel ke atas. Kedua, begitu anak sudah menggunakan alat sesuai kebutuhan, orang tua perlu terus mengajak anak bercakap-cakap. Anak perlu mendengar setidaknya 3.000 kata per jam, setiap jam ia terjaga. Tapi jangan lupa untuk memberi jeda-jeda juga, untuk memberi waktu tunggu pada anak, sehingga ada ruang untuk diisi anak. Meskipun pada awal-awalnya jeda-jeda tersebut baru anak isi dengan gumaman atau ocehan tidak jelas, tapi setidaknya anak jadi tahu bahwa yang namanya berkomunikasi itu dua arah, tidak hanya satu arah. Anak jadi tahu bahwa ia pun diharapkan ikut berkontribusi dalam percakapan itu. Nah, ketiga, saat orang tua mengajak anak mengobrol itu, gunakan kalimat-kalimat sederhana dulu, dengan tempo yang tidak terlalu cepat. Contoh cara berbicara dengan tempo dan ritme ideal adalah cara berbicaranya Kak Seto. Artikulasi jelas, tempo tidak terlalu cepat, dan kaya dalam intonasi. Langkah keempat, saat kita berbicara dengan kalimat-kalimat sederhana, tonjolkan bunyi belajar mendengar. Yang dimaksud bunyi belajar mendengar misalnya, kukuruyuk untuk kata ayam, nyam, nyam untuk kata makan, au untuk kata sakit, dan seterusnya. Mengapa kita perlu menggunakan bunyi belajar mendengar? Karena bunyi belajar mendengar itu yang paling menonjol di antara kata-kata lainnya dan kaya intonasi. Itu yang akan paling mudah ditangkap oleh pendengaran anak di awal-awal ia menggunakan teknologi pendengaran sesuai kebutuhan. Dengan sering-sering diajak mengobrol, dengan kalimat-kalimat sederhana, lengkap dengan bunyi-bunyi belajar mendengar yang ditonjolkan, dan disertai jeda-jeda untuk diisi anak, biasanya selambatnya pada usia pendengaran 3 bulan, anak sudah mulai memahami bunyi belajar mendengar tertentu itu objek atau kegiatannya yang mana. Dengan kata lain, mengidentifikasi atau membeda-bedakan berbagai bunyi belajar mendengar. Lalu selambatnya pada usia pendengaran 6 bulan, anak biasanya akan mulai mengucapkan sendiri bunyi belajar mendengar secara spontan, meskipun pengucapannya belum jernih. Saya beberapa kali mengatakan selambatnya tadi, karena anak bisa saja lebih cepat meraih capaian tersebut jika orang tua betul-betul secara intensif menjalankan saran-saran di atas. Nah, kelima, saat anak sudah mulai mengucapkan bunyi belajar mendengar, sudah saatnya kita menargetkan anak untuk memahami kata-kata, tidak lagi bunyi belajar mendengar dari kata-kata tersebut. Yang tadinya kita menargetkan memahami bunyi nyam, nyam untuk makan, sekarang kita targetkan anak memahami kata makannya itu sendiri. Ada tips dalam memilih target kata-kata pertama untuk anak pahami, yaitu pilihlah kata-kata yang paling penting bagi anak saat itu. Di antaranya, nama-nama panggilan anggota keluarga, contoh mama, papa, kakak, adik, mainan kesayangan, contoh mobil, boneka, bola, makanan atau minuman kesukaan, contoh susu, permen, kata yang menyatakan sesuatu tidak ada lagi, contoh habis, kata terkait pengulangan atau tambahan, contoh lagi, kata untuk menolak, contoh enggak, atribut, contoh panas, kotor, dan kegiatan yang biasa dilakukan dalam rutinitas sehari-hari. Contoh, gendong, tos, makan, minum, cuci, bobo, naik. Biasanya selambatnya pada usia pendengaran 9 bulan,
anak mulai memahami kata-kata dan selambatnya pada usia 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata secara spontan. Berikut adalah video contoh mengajarkan bunyi belajar mendengar pada anak dan contoh video mengajarkan kata pada anak. Semoga bermanfaat. Oh, ada siapa ini? Gimana, Bu? Sapi. Sapinya bunyinya gimana? Air putih mau, air. Mau. Mami tuang ya. Dah, minum.